Wabah virus corona atau COVID-19 telah menjadi pandemi global yang menyebar di ratusan negara di dunia. Korban jiwa akibat wabah ini pun telah menyebar di penjuru tanah air, termasuk pula di kota Semarang. Seorang warga kota Semarang meninggal dalam perawatan di RSUP Dr. Karyadi beberapa hari lalu. Situasi semacam ini harus segera dikontrol oleh pemerintah dan pemangku kebijakan terkait wabah COVID-19. Secara umum, pemerintah harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas kondisi pandemi COVID-19. Pemerintah harus melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan, mengacu pada protokol dan prosedur kesehatan yang ada. Selain itu, dibutuhkan rencana ke depan dalam upaya mengatasi wabah COVID-19 serta mengantisipasi dampak-dampak sosial ekonomi masyarakat yang ditimbulkannya. Demikian pula dengan fasilitas dan sarana kesehatan. Dibutuhkan kesiapan dan kesigapan para dokter dan tenaga medis serta peralatan yang dibutuhkan untuk mengatasi wabah COVID-19. Di sisi lain, kehadiran para relawan serta bantuan sosial dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam rangka perang melawan wabah COVID-19 ini. Sesaat lagi akan Anda ikuti Prime Topic. Kali ini dengan judul Bersama Melawan Wabah Corona. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Bersama lawan Corona. Saya mau sapa dulu, di sebelah kanan saya ini ada Bapak Kadar Rusman. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Semarang. Beliau ini terkenal dengan panggilan Mas Pilus. Apa kabar Mas Pilus? Alhamdulillah, kabar baik Mas Pras. Kabar baik ya. Kemudian di sebelah kanannya Mas Pilus, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD. Apa kabar Pak Hakam? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Selanjutnya di paling ujung, ini pakar juga, seorang dokter juga, Ibu Dr. Iva Puspitasari SPMK, beliau Ketua KSM Mikrobiologi Klinik RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kita mulai obrolan kita ya, Mas Pilus. Saya pengen tahu pendapat panjenengan ini, tanggapan panjenengan ya mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Kota Semarang sampai dengan saat ini ya. Kalau menurut kacamata kita dari DPRD Kota Semarang dalam penanganan kasus COVID-19 ini di Kota Semarang, menurut saya sudah luar biasa sekali. Dari gugus tugas yang nama awalnya itu gugus tugas, baru terakhir ini berubah menjadi satuan tugas. Satgas ya. Ya, kebetulan saya juga masuk di situ, Dr. Hakam juga, ada Kapolrestabes, ada Dandim, dan Bapak Wali Kota juga. Jadi begitu mulai bulan Maret kira-kira tanggal 14, memang itu hal yang tidak pernah diduga, hal yang tidak pernah disangka-sangka. Ternyata wabah ini luar biasa sekali. Memang tidak hanya warga masyarakat Kota Semarang tentunya yang terkejut dan kaget menghadapi hal serupa. Tapi alhamdulillah penanganan Satgas ini atau gugus tugas ini termasuk menurut saya itu sangat-sangat serius. Artinya anggaran yang sudah dipersiapkan untuk membangun Kota Semarang itu hampir semuanya masuk dalam penanganan COVID. Masing-masing OPD itu 90% harus dipotong untuk penanganan COVID. Anggaran DPRD 50% masuk di penanganan COVID. Alhasil untuk penanganan tersebut sehingga muncullah kasus-kasus ini. Karena apa? Karena di Semarang itu ternyata lebih serius kalau kita lihat dibandingkan di kota-kota yang lain. Dan kesadaran masyarakat pun sekarang sudah luar biasa sekali, sehingga mereka ini sudah tidak takut lagi dilakukan swab maupun di rapid test. Bahkan mereka itu mendatangi rumah dinas, kantor kesehatan kota maupun puskesmas supaya mereka lebih paham, sehingga kelihatan nampak sampai sekarang ini 6.000 sekian kurang lebih. Nah, penyembuhannya nanti data-data itu lengkap ada di Pak Dokter tentunya. Jadi kalau kacamata saya melihat serius Kota Semarang dalam menangani COVID-19 ini. Baik. Nah langsung ke Pak Hakam ini, saya pengen tahu juga mungkin panjenengan punya data terkini untuk penanganan kasus COVID dan apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, Pak? Jadi
per pagi ini atau data real time kami, pasien yang dalam perawatan yang kemarin menjadi perdebatan di tingkat pusat itu di Kota Semarang ini secara total ada 531 yang masih dalam perawatan ya, baik itu di rumah sakit ataupun karantina di rumah atau yang di rumah dinas wali kota. Yeah. Dari 531 itu 369 itu yang ber-KTP atau domisili di Kota Semarang, kemudian 161 itu dari luar kota. Karena memang kebetulan di Kota Semarang ini ada 19 rumah sakit rujukan COVID. Yeah. Tetangga kita kanan kiri kabupaten dari sebelah kita banyak juga yang dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Semarang, sehingga memang jumlahnya sampai saat ini yang masih dirawat dari luar kota lumayan cukup banyak, 161. Yeah. Tapi kalau dari total yang terkonfirmasi itu sebetulnya sudah sekitar 6.800-an. Dari total 6.815. Yeah. Di mana Kota Semarang itu 5.406 sendiri. Kemudian 1.409 itu dari luar kota. Jadi 6.800 itu total secara keseluruhan. Yeah. Dari mulai Maret sampai tanggal 10 September ini. Tapi 5.000 sekian, 5.406 itu yang KTP dan domisilinya Kota Semarang, serta 1.409 itu dari luar kota. Itu yang terinci. Kami lebih rinci lagi dari data tersebut yang tidak ada gejala, artinya yang karantina di rumah itu 49. Kemudian masih kita bagi lagi yang di rumah sakit, yang rawat inap itu secara total ada 289. Itu yang memang dirawat di rumah sakit. Soalnya nanti akan berkaitan dengan jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit kita itu masih enggak cukup gitu. Karena pertanyaannya ini di level pusat, kemudian di tingkat provinsi pun ini menjadi pertanyaan yang cukup serius. Karena seperti di Jakarta ini kan PSBB lagi. Karena apa? Penderita yang masuk ke rumah sakit sudah mulai di atas angka 90%. Yeah. Nah, kemudian yang dikarantina di rumah dinas wali kota itu sejauh ini ada 95 orang. Kemudian yang posisi tadinya itu sudah di rumah sakit, kemudian perbaikan, tapi dia itu belum konversi menjadi negatif, itu jumlah totalnya ada 97. Jadi semuanya sudah kita rinci sebegitunya. Artinya kalau ada data yang misalnya masih belum kita rekap, itu insya Allah tidak ada. Kayak kemarin itu ada sampai 2000 sekian itu yang terjadi perbedaan, itu mungkin nanti akan saya sampaikan juga kalau sampai seperti itu. Memang upaya-upaya kita waktu di bulan Maret kemarin, kita waktu itu kan memang ibaratnya kayak tsunami, tapi tsunami bukan bencana alam, tapi tsunami non alam. Kita harus mempersiapkan dari sisi persiapan rumah sakit yang disiapkan untuk pasien-pasien yang bergejala ini. Dari yang tadinya itu hanya 400 ruang isolasi, tapi sekarang sudah beranjak di total itu adalah 839. Artinya memang dari hari ke hari, karena kita juga melihat porsi orang yang bergejala ini juga trennya pada bulan Mei dan Juni itu kan tinggi sekali. Nah ini alhamdulillah itu masing-masing rumah sakit juga akhirnya memberikan ruangan-ruangan yang, mohon maaf, memang kan bornya yang non COVID ini kan turun, itu disulap menjadi ruang isolasi untuk kalau misalnya ada pasien-pasien yang suspek atau yang dicurigai ke arah COVID, sebelum hasil swabnya jadi paling enggak harus di situ dulu sampai nanti di hasilnya swab jadi. Kemudian setelah di situ kita juga menyiapkan, karena di awal itu rapid test
itu royoan Mas, Boso Semarang royoan. Ya. Ya, karena memang pada saat itu di negara asalnya sana juga itu juga masih tinggi-tingginya. Makanya selain rapid test pada saat itu masih royoan, swabnya itu masih jarang. Laboratorium pemeriksaan untuk PCR rujukan itu waktu itu hanya satu yang bisa, Rumah Sakit Dr. Karyadi. Nah, ini yang menjadikan kita juga akan mempersiapkan diri dari sisi diagnostik yang harus kita siapkan, karena tanpa itu nanti kita akan tidak bakal mengetahui mana-mana saja yang orang-orang itu adalah COVID positif gitu. Kemudian itu sudah mulai kita kita manage juga. Dari sana kemudian aplikasi juga kita bangun, karena setiap apa yang kita lakukan pasti harus terdokumentasi dengan baik. Karena apa? Buktinya pada 2 minggu ini saya bukan diserang ya, artinya data di pusat sama di kita ternyata tidak sinkron. Nah, ini kalau misalnya dari awal kita menyiapkan aplikasi supaya itu terdokumentasi dengan sangat baik, maka itu pasti saya tidak bisa gelagapan, tidak bisa jawab gitu. Dan alhamdulillah dalam 4 hari kemarin data yang dari pusat sudah kita lakukan atau kita cocokkan dan sudah selesai. Kemudian Mas, setelah itu bulan April atau di pertengahan April, Pak Wali Kota dengan dukungan dari Bapak Ketua DPRD dan Bapak-Bapak Dewan itu langsung mengupayakan rumah dinas Wali Kota disulap menjadi ruang isolasi. Karena pada saat itu memang jumlah kapasitas ruang isolasi memang belum banyak, dan ketika ditemui pasien-pasien yang positif di masyarakat ini, stigmanya masih luar biasa. Maka dibangunlah ruang isolasi atau ruang dinas Wali Kota dibuat ruang isolasi. Itu pun dengan standar sesuai dengan ketentuan. Ruangan isolasinya disulap, ada tekanan negatif, ada HEPA filternya Mas. Kemudian saluran air yang keluar juga melalui IPAL. Artinya limbah yang keluar dari rumah dinas itu juga sudah steril. Udara yang keluar juga steril karena ada HEPA filter. Kemudian ditambah ada tenda karantina. Tenda karantina sama ruang isolasi paling tidak itu memuat sekitar 200-an tempat tidur. Ditambah diklat yang ada di BKPP itu yang dikelola oleh teman-teman rumah sakit di Wongsonegoro, itu jumlahnya juga sekitar 200 sendiri. 100, jadi ada 300. Sarana prasarana kita siapkan. Kemudian rumah sakit yang menjadi tempat rujukan atau laboratorium rujukan juga kita siapkan. Sekarang kita tinggal menata di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus mana-mana yang akan kita fokuskan untuk kita lakukan swab. Bulan April, Mei, Juni kita mungkin ke fokus sampai di awal Juni fokus di tempat-tempat umum waktu itu. Termasuk dari awal itu teman-teman di Dinas Kesehatan dan di Puskesmas saya suruh untuk melakukan upaya-upaya promosi sama edukasi. Supaya apa? Masyarakat juga sudah terinfo COVID itu apa, caranya menularkan bagaimana, cara menghindari bagaimana, itu sudah dilakukan. Walaupun memang sampai saat ini memang hasilnya belum maksimal lah. Nah, dari situ upaya-upaya yang kita lakukan di lapangan untuk fokus swab dari tempat-tempat umum, kemudian ke perkantoran, ke perusahaan, sekarang sudah mengerucut ke kampung-kampung. Artinya selain orang yang positif kontak eratnya kita lakukan swab, kampung-kampung, kelurahan atau RT RW yang persentase protokol kesehatannya itu rendah, kita mulai sasar. Termasuk kelompok rentan, ibu hamil, kemudian pasien batuk pilek di RW Puskesmas sudah kita lakukan swab. Supaya apa? Menghindari orang yang nanti akan ketahuan atau positif corona itu langsung kita tidak lanjuti, tidak sampai masuk ke rumah sakit gitu. Harapannya demikian Mas. Bahkan sampai hari ini pun kita masih melakukan strategi-strategi untuk carane memutus mata rantai yang ada di masing-masing kecamatan. Bahkan saya sebelum kesini tadi saya linsek di kecamatan Bayumane. Saya ketemu sama Pak Camat, Bapak Ibu Lurah, kemudian Pak Kapolsek, Pak Danramil,
teman-teman OPD yang lain yang ada di wilayah sana mengupayakan. Jadi inilah adalah waktu saya untuk berupaya menyampaikan kepada masyarakat di Banyumanik untuk terus waspada dengan adanya ini. Karena saya melihat kita itu setiap sore mengupload data sebaran COVID se Kota Semarang. Misalnya di Banyumanik sekarang ada 30 kasus. Saya ngomong sama teman-teman, Mas, Mbak, Kapus, ini wilayah Banyumanik ini sudah lumayan tidak merah, maka ini harus dipertahankan, harus putih. Yang merah dibuat putih, yang putih tetap putih, artinya kasusnya itu semakin tambah turun. Itu yang terjadi. Nah, caranya bagaimana? Makanya pada waktu ada cara-cara lincek seperti itu adalah cara saya untuk ngedrill sama teman-teman yang lain. Karena kalau hanya mengandalkan puskesmas atau dinas kesehatan tanpa dibarengi oleh teman-teman OPD yang lain ataupun masyarakat, tidak bakal bisa terjadi. Karena kuncinya adalah semuanya ikut terlibat di dalam peran serta untuk menanggulangi penularan COVID-19 ini. Ya, tepat itu Pak Agam. Jadi enggak hanya tugas mereka yang berwenang, seluruh masyarakat di Kota Semarang juga harus ikut berperan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID. Kita break dulu, nanti Ibu Dr. Iva juga akan menyampaikan tanggapan beliau tentang perkembangan COVID-19 di Kota Semarang. Buat Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber, nanti bisa Anda sampaikan juga di hotline interaktif kami di WhatsApp ya, 0818438898. Tetap bersama kami di Prime Topic. Masih Anda ikuti Prime Topic dengan judul Bersama Melawan Wabah Corona. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang.